Begitu juga yang dialami oleh murid ini, saudara. Dia kecewa berat. Yesus yang digadang-gadang, dipilih ya supaya nanti dia menjadi raja. Kalau Yesus jadi raja kan dia bisa jadi menteri-menterinya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini Mbak Dian agak serak-serak basah, saudara. Ya, tapi kuasa Tuhan yang akan mempermampukan ya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama belajar ya dengan satu tema, Dia selalu menyertai. Ya, kita baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Ya, 3, 4. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Semua sudah tahu kisahnya ya? Bagaimana perjalanan 2 orang murid Yesus yang sedang patah hati. Adakah di sini yang sedang patah hati? Oh, tidak ada. Toh kalau ada jangan bilang siapa-siapa. Ya, kenapa 2 murid ini patah hati? Karena mereka mendengar kabar bahwa mayat Yesus hilang. Ya, patah hatinya semakin tercuklek-cuklek, saudara. Ya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Yerusalem. Betapa tidak kecewa Yesus ya yang memanggil murid ini dan direspon murid ini ikut meninggalkan semua pekerjaannya, meninggalkan kotanya dan berjalan mengikuti Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus ditangkap. Yesus dianiaya. Dia ditendang. Dia dicambuk. Ya. Dan Yesus tidak melakukan perlawanan. Dan sampai akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan hari ketiga dinyatakan hilang. Waduh, lebih kecewa lagi, saudara. Ya, karena kekecewaan inilah akhirnya 2 murid ini meninggalkan Yerusalem, perjalanan menuju Emmaus. Ya, saat dalam perjalanan dia gelisah, dikatakan bercakap-cakap. Kira-kira 2 orang yang patah hati mempercakapkan apa, saudara? Adakah mempercakapkan sesuatu yang sukacita? Oh tidak. Ya, orang patah hati ketemu dengan orang yang patah hati, mempercakapkan double patah hati. Jadi kalau saudara patah hati jangan curhat dengan orang patah hati. Tidak akan ada solusi. Ya. Bisa-bisa kita sama-sama patah hati ya. Yuk, bareng yuk. Akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, ya, sedang mereka berjalan-jalan mempercakapkan tentang peristiwa yang terjadi, maka dikatakan ayat 15, Yesus datang mendekat. Ya, Yesus mendekat dan berjalan bersama mereka. Setelah itu bercakap-cakap. Tapi aneh bin ajaib. Kok iso loh
nggak mengenali kehadiran Yesus. Ada apa gerangan? Ya, ada lagu Jawa, saudara. Pangling ngowonge, ojo pangling. Ojo pangling suaranya. Yang luar Jawa nggak tahu? Ya, kita bisa lupa dengan orangnya, tapi jangan lupa dengan suaranya. Ya, tadi saya tuh waktu di toilet ya, ada mbak-mbaknya gini. Ini Mbak Dian ya? Iya. Aku dengar suaranya aja udah tahu Mbak Dian. Wow. Wuhui. Iya. Ternyata selama ini kan Mbak Dian pakai masker toh. Jadi kecantikannya itu nggak kelihatan gitu. Ya, begitu masker dibuka semua pangling gitu. Tapi nggak pangling dengan suaranya. Gitu ya. Nah, misalnya saudara datang ke gereja ini keluar dari lift, saudara jalan tiba-tiba di belakang saudara ada yang nyapa gini. Shalom, I am happy. Loh, kok tahu? Kok tahu? Duh, anak-anak mami luar biasa, kemuliaan dong. Iya, padahal kita ketemu mami seminggu sekali loh. Ya, iya. Jadi dengar suaranya aja tahu. Tapi aneh ini si murid 3,5 tahun kurang lebih sudah berjalan-jalan bersama dengan Yesus. Ibaratnya makan tidur bersama. Loh, kok nggak mengenal? Kok iso loh, saudara? Saya mau mikir ini, kenapa ya? Kok bisa? Nggak kenal loh dengan wajahnya, kan kenal dengan suaranya. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara. Apa penyebab 2 murid ini tidak mengenali kehadiran Yesus dalam hidupnya? Yang pertama karena kecewa. Ada yang pernah kecewa? Hati-hati kalau kecewa. Kecewa itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapanku itu dulu pacaran sama dia, Mbak Dian. Ya, aku pacaran sama dia itu bertahun-tahun. Aku sudah I love you, dia sudah love me, tapi tak tinggal ke Hong Kong, lah kok kabur. Akhirnya kecewa. Aku menikah, Mbak Dian, aku pergi ke Hong Kong itu membantu. Aku ini kan bukan tulang punggung, aku ini tulang iga. Aku sampai jadi tulang punggung, suamiku. Dia pergi dengan kuntilanak. Akhirnya kecewa. Ya, ada yang kecewa toh di sini. Kayaknya kalau Tuhan ngasih ayat ini, kayaknya ada yang kecewa ini ya. Tapi diam aja ya, urusan sama Tuhan ya. Nah, begitu juga yang dialami oleh murid ini, saudara. Dia kecewa berat. Yesus yang digadang-gadang, dipilih ya supaya nanti dia menjadi raja. Kalau Yesus jadi raja kan dia bisa jadi menteri-menterinya. Ternyata pikiran dari murid-murid Yesus hanya sebatas masalah duniawi. Ya, padahal bukan itu maksud Yesus. Mereka menghadang-hadang Yesus supaya menjadi raja, tapi nyatanya ditangkap, digebukin, sama sekali nggak ada perlawanan. Si murid ini sebenarnya pingin ketika Yesus itu dipukul, Yesus melakukan perlawanan dengan kekuatannya. Ayo Yesus, ayo lawan dia, lawan. Kenapa kau diam saja? Gemes aku. Gemes ini murid-murid, saudara. Kenapa sih Yesus kau diam aja? Padahal dia kan dahsyat, bisa melakukan banyak hal. Kenapa diam? Orang yang kecewa itu lupa. Yesus sudah menyampaikan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh, akan mati pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Tapi kenapa kok lupa dengan firman? Sekali lagi karena kecewa, gitu ya. Membuat mata hatinya buta, saudara. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengagung-agungkan masalah, kita pendem, aku kecewa Tuhan. Ya, ketika kecewa terus kita pupuk, kita dewakan, kita agung-agungkan, maka kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Masih mau kecewa?
Masih mau kecewa? Ya, ketika harapan kita itu gagal, saudara. Harapan cita-cita gagal itu sebenarnya ada rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena kalau rencana kita sih pasti yang enak-enak no daging toh. Ya, waduh aku pingin nanti aku kaya, aku pokoknya aku mau kaya. Kenapa Tuhan tidak membuat saudara dan saya kaya? Karena Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Kamu nanti tak bikin kaya, kamu sombong. Kamu tak bikin banyak duit, kamu tidak akan mencari aku. Tuhan tuh lebih tahu pikiran kita. Ya, akhirnya banyak orang kecewa ya di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang hari-hari ini kita percakapkan? Apa yang menjadi pusat pikiran kita? Yang mendistrak pikiran kita sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing, saudara. Ya, kalau mungkin saudara punya pacar, tiba pacar saudara pergi, relakan, saudara. Oh, enak aja Mbak Dian nggak ngalami, loh aku ngalami. Ya, kenapa kita harus rela? Karena itu bukan yang terbaik buat kita. Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Tepuk tangannya mana buat Tuhan kita yang baik. Ya, mungkin kita berharap datang ke Hong Kong ini punya majikan yang baik. Aku sudah berdoa minta majikan yang baik, tapi kenyataannya terima saja, saudara. Itu caranya Tuhan memproses hidup kita. Aku dulu protes sama Tuhan. Mau ke Hong Kong, aku sudah berdoa, sudah berpuasa minta tanda. Harapan saya di Hong Kong dapat majikan yang baik. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang tahu kisah saya? Oh, ada yang tahu ya? Saya dapat majikan seorang nenek-nenek yang wow. Enggak pernah enak di mata, enggak enak di telinga, saudara. Saya dikerjain selama 4 tahun itu cuma makan choy sam dan ceng sauyok. Ya, lo kok enggak beli sendiri Mbak Dian? Enggak bisa. Nyalain kompor nggak boleh kalau tak seizin dia. Masak air itu kalau diukur, saudara, kalau sudah masak air pagi, nggak boleh masak air lagi. Saya air putih loh beli. Ya, saya hidup di Hong Kong kurang gizi, saudara. Betul, saya sakit-sakitan, saya congkreng. Siapa tahu saya dulu? Oh, sekarang lek cantik ya aku ya. Betul, saudara, aku dulu itu kurus kering ya. Kenapa? Tersiksa batin, tersiksa semuanya. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa Kau tak dengar doaku? Saya didoakan, papi, mami, semua mendoakan saya. Nenek gak berubah, saudara. Semakin saya tengking, dia semakin jahat, saudara. Dituduh nyuri ikan asin. Dituduh nyuri pakaian dalam, dituduh nyuri tisu, dituduh nyuri kecap. Waduh, saudara. Saya makan dilempar tisu. Pokoknya saya benar-benar diproses hati saya. Kenapa? Tuhan tahu bahwa saya ini orang yang sekasar batu karang. Wow. Gak ada orang yang bisa menaklukkan saya. Tapi saya takluk dengan nenek-nenek umur 90. Betul, saudara. Saya itu dulu jual gue beli. Saya jagonya orang berkelahi, saudara. Perempuan suka berkelahi. Ibu saya malu nak. Wong Kristen kok gelutan. Sik bu Kristenku tak dekei. Saya begitu. Gak bisa saya ditaklukkan. Gak boleh ada orang yang mengalahkan saya. Saya naik motor sampai ada orang nyalip sambil diblayer ngeng-ngeng. Tak kewajar dia, saudara. Itu dulu. Tapi yang bisa menaklukkan saya siapa? Nenek. Tuhan pakai seorang nenek menaklukkan saya. Kenapa? Karena Tuhan ingin meremukkan kekerasan hati saya melalui nenek. Anehnya saya bertahan 4 tahun. Kok bisa? Ya aku sendiri nggak tahu. Kenapa kok tambah kontrak lagi? Tuhan itu luar biasa. Papi bilang, belikan apa yang menjadi kesukaannya. Sudah Pi, tak belikan polo pau Pi.
polo paunya habis, ngamuk lagi. Segala cara saya lakukan gak berhasil. Ternyata saya tidak mengenali maksud Tuhan. Tuhan punya maksud naruh saya di situ supaya saya menjadi orang yang rendah hati. Saya dulu kalau makan ada orang nggak ngenakan hati, tak buang makanan saya, saudara. Tapi kalau saya ikut nenek sampai nggak makan, saya bisa-bisa semaput nggak makan. Enak-enak makan dilempar tisu. Saya enak-enak makan itu dicaci maki, tapi saya harus makan toh. Jauh dari pasar, nggak boleh keluar. Jadi makan sambil nangis. Iya Tuhan, iya. Tak makan tak delesep. Nah, gitu. Supaya masuk. Kalau enggak ya enggak benar-benar enggak makan. Sejauh itu loh Tuhan memproses saya. Ya, mandi sehari sekali. Cuci rambut seminggu sekali. Ya, nah ini Karo sekarang alami. Jadi saya hidup di Hong Kong kucel, saudara. Ketombe saya itu banyak, saudara. Seminggu sekali, kalau keramas 2 kaleng. Kalau mandi 1 kaleng, lama sedikit kamar mandi dilempar sama sandal doang. Wow, dahsyat Tuhan. Tetapi setelah saya menyadari, kalau dia nggak bisa berubah, berarti saya yang harus berubah. Akhirnya oke, saya nikmati. Kak Feli bilang, terus ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Sambil nangis, walaupun hati saya berdongkol, mulut saya tetap katakan haleluya. Ada kuasa di sana. Akhirnya menjadi kebiasaan saya diperlakukan apa-apa ya. Haleluya. Haleluya gitu. Saya enggak peduli nenek mau ngomong apa, mau marah, bungen tua mlebu tengen metu kiwa gitu ya. Udah, akhirnya saya harus membangun diri saya sendiri. Dari situ saya bisa mendengar suara Tuhan. Oh Allah, maksudnya Tuhan itu ingin mengubah saya. Akhirnya ada program di GBI, ada Go Talent. Saya Dian ikut tau kamu, ikut apa Bu? Kamu ikut stand up komedi. Waduh, wah aku orang menderita kok disuruh komedi. Mestinya aku yang baca puisi yang melo-melo Bu. Enggak, kamu stand up komedi. Akhirnya saya mengangkat duka cita saya, penderitaan saya angkat menjadi komedi dan saya ada sampai hari ini. Jadi kenali maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kecewa. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita akan baca Yeremia 29 ayat 11. Sebenarnya setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksud, saudara. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Tidak ada peristiwa yang di luar kendali Tuhan. Rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada rancangan kita. Amin. Saya punya rancangan. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu punya cara di luar pikiran kita. Jadi apapun yang saat ini saudara hadapi, tanya Tuhan apa maksudmu dari rencana ini? Apa yang harus aku lakukan? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang kedua, kenapa murid Yesus tidak bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Yang kedua adalah ketakutan. Yang pertama tadi apa? Kecewa. Yang kedua, ketakutan. Adakah di sini yang pernah ketakutan? Ada yang ketakutan ya. Ketakutan kita macam-macam ya. Kalau ketakutan murid Yesus ini kenapa? Karena Yesus ditangkap, murid-muridnya juga dicari toh. Istilahnya kalau sekarang itu DPO. Dicari, mereka semua pada sembunyi. Ya, mereka sembunyi, mereka lari takut kalau nanti ditangkap. Bisa bayangkan saudara. Kita dikejar penagih hutang aja takut. Ada yang pernah dikejar penagih hutang? Ya, dikejar penagih hutang aja ketakutan. Dah ini dikejar oleh pasukan yang mau menangkap dia. Sembunyi-sembunyi dia saudara. Nah, orang yang ketakutan,
Ya, firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 31, ketika gembala itu dibunuh, dombanya akan tercerai-berai. Sudah dikatakan sama Yesus, tapi ketakutan ini lebih menguasai hati dan pikiran murid-muridnya. Jadi dia takut, dia lari kemana? Melihat Tuhan seperti hantu. Orang takut kan aneh ya. Orang takut itu mikirnya itu aneh, saudara. Karena ketakutan, waktu itu kita pernah ketakutan COVID ya. Orang Hongkong pernah takut dengan COVID. Tingkahnya itu aneh-aneh, saudara. Ada yang ke pasar badannya dibungkus. Ya, ada yang kemana-mana tangannya dibungkus. Ada kalau ketemu orang, sudah lari-lari. Ada kalau mau buka pintu nggak berani loh. Mau buka pintu pakai tisu, nunggu ada orang buka pintu dia lari. Sampai pernah kecepet saya, saudara. Kenapa? Karena nggak mau buka pintu. Kalau ada orang buka pintu, cepet nerobos loh kita. Ketakutan seperti itu. Ya, begitu juga yang dialami oleh murid Yesus ini, ketakutan, saudara. Nah, kita juga takut ketika dikabarkan tahun 2003 adalah tahun ke-8. Wah, 2023 ini tahun ke-8. Aku nggak jadi pulang, Mbak Dian. Kenapa? Wih, gelap ya. Kita jangan hidup apa kata orang, saudara. Hidup apa kata firman Tuhan. Kalau dunia gelap, ya inilah saatnya kita menjadi terang. Bukankah kita anak-anak terang? Halo. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, mungkin kita takut akan masa depan. Aku lah pulang nanti gimana, Mbak Dian? Gak punya gaji. Emang siapa mau gaji di rumah? Ya, tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau memang Tuhan nyuruh pulang, ya pulang. Ya, jangan sampai pulang paksa. Tapi kalau Tuhan masih nyuruh tinggal di sini, ya tinggal loh. Jangan pulang paksa. 1 tahun balik lagi. Ya, jadi belajarlah mendengar suara Tuhan agar kita enggak salah mengambil keputusan. Nah, aku udah takut masa depan, aku kepala 3, belum punya jodoh ya Mbak Dian. Bengong menjodoh-jodohkan diri. Akhirnya kenal sama Mas Joko di Facebook. Tuhanku bawa Mas Joko ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau merestui hubungan kami Tuhan. Padahal bukan Mas Joko yang mau Tuhan berikan. Karena takut umur 30 ini Tuhan memaksakan diri. Akhirnya terjadi kegagalan. Karena apa? Karena ketakutan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Ya, harapan tidak akan hilang bagi yang percaya kepada, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, orang yang ketakutan, orang yang kecewa ini hidupnya sensi, saudara. Ya, di dalam Lukas 24 ayat berapa? 18 ya. Ditanya sama Yesus, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak tahukah kamu apa yang terjadi hari ini? Loh, Tuhan Yesus disentak-sentak, saudara. Ya, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Hah? Yesus itu mayatnya hilang. Loh, saya tidak ngomong itu loh, Yesus sendiri. Aneh toh? Orang ketakutan, orang kecewa itu aneh. Aku juga pernah aneh, kacamata tak pakai, tak golei, saudara. Ada yang pernah alami? Kacamata dipakai, dicari gitu. HP tak pegang ya tak cari, saudara. Ya, itu akibatnya. Nah, orang kalau kecewa, kalau patah hati itu sensi, saudara. Ditanya enak-enak itu ya, belayer. Ya, ditanya, Mbak ini tikare dilipat, enggak, dibuat sarung. Ya, Mbak ini buahnya dikupas, enggak, dimakan utuh. Tanda-tanda orang sedang patah hati. Jadi kalau saudara menemui orang seperti itu jangan marah, doakan, kasihan rek patah hati. Ya, orang patah hati itu sensi sekali, saudara. Nah, yang ketiga, apa yang membuat murid ini tidak mengenali suara Tuhan? Yang pertama tadi kecewa, kedua ketakutan, yang ketiga pengharapan yang salah. Ya, baca dalam Lukas 24 ayat 21.
Pengharapan yang salah. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi harapan mereka menjadi murid ternyata hanya ingin menjadikan Yesus sebagai raja supaya dia bisa menjadi menteri. Ada udang di balik peyek. Pengenalan yang salah kepada Tuhan membuat kayak gini. Lupa bahwa Tuhan itu pernah, Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh, dan akan mati 3 hari dia akan bangkit. Sudah pernah dengar, tapi karena ketakutan, karena kecewa, lali kabeh. Ya, tahu lali kabeh. Lupa semuanya. Dampak dari orang yang kecewa dan ketakutan. Nah, sekarang apa yang membuat mendasari saudara menjadi pengikut Kristus? Apa tujuan saudara dan saya menjadi orang Kristen? Supaya menjadi kaya. Supaya hidupku diberkati. Supaya sehat walafiat. Ingat, murid dipanggil untuk memuridkan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau gitu nggak boleh kaya Mbak Dian. Boleh, aku juga pengen kaya kok. Tapi tadi VUP kan dengar ya, kekayaan yang Tuhan berikan jangan disalahgunakan. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kalau gitu gajiku diberikan semua ke gereja. Ya enggak toh. Ya. Bukan begitu. Artinya setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita jangan sampai menjadi batu sandungan, jangan sampai membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak cara untuk kita mengelola berkat supaya berkenan di mata Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, ada sesuatu yang Tuhan izinkan seringkali kita tidak mengerti. Ya. Seringku tak mengerti jejak jalanmu Tuhan. Betul loh. Tapi di balik semua yang terjadi rencana Tuhan itu luar biasa. Seandainya saya jadi anaknya Pak Jokowi. Waya raya, omahku gedong magrong sungsun telu. Mobilku 7. Tinggal kau pilih sakarepmu. Apakah kira saya mencari Tuhan? Belum tentu. Kalau kita punya harta melimpah, apa kira-kira kita haus dan lapar akan Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan izinkan kita haus, kita kelaparan, ya, supaya kita ini mencari Tuhan. Saudara, masalah yang saudara hadapi di Indonesia sehingga saudara datang ke Hong Kong, ada maksud Tuhan di dalamnya. Latar belakang beda-beda toh. Ada yang ke Hong Kong karena pingin cari modal. Ada yang pingin nyekolahin anak, ada tujuannya pingin bangun rumah. Ya. Ada yang karena melarikan diri, karena frustasi, sakit hati. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan karena Tuhan menjemput saudara dikumpulkan di sini untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi tidak kebetulan kalau Tuhan memberikan ayat firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini mengucap syukur. Karena itulah cara Tuhan. Saya akhirnya mengucap syukur sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dengan nenek yang jahat tadi. Ya, di dalamnya Tuhan bekerja untuk membentuk saya. Setiap kita punya masalah pribadi toh, punya cara-cara tersendiri Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau pengharapan murid ini salah, ya dia ngikut Yesus hanya karena ada udang di balik peyek. Ya, karena dia mengharapkan menjadi menteri, ya hidup enak,
Akhirnya dia kecewa ketika Yesus harus mati. Ya, dan akhirnya dia tidak lagi mengerti, tidak lagi ingat apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Hari ini saudara kasih Tuhan, apa tujuan kita hari Minggu ke gereja? Supaya aku diberkati. Loh, enggak salah, tapi itu bukan tujuan utama. Kita datang beribadah untuk memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan yang disenangkan siapa? Tuhan. Jangan datang ke gereja. Aku mau ke gereja. WL tadi lagunya salah. Gak ada urapan nih. Gak ada urapan, kayaknya gak persiapan dia. Kenapa? Karena kita datang ke gereja bukan menyembah Tuhan tapi memuaskan diri sendiri. Tujuannya salah. Loh, siapa sing khotbah? Mbak Dian. Siapa arek iku? Coba. Akhirnya saudara kecewa. Ya. Kalau saudara hanya orientasinya pada diri sendiri, aku, dan aku, saudara akan kecewa. Ya, Lucifer jatuh dalam dosa kenapa? Karena akunya yang terlalu tinggi. Jadi jangan hanya menonjolkan akunya. Tetapi di saat Tuhan kita tinggikan, Tuhan kita muliakan, disitulah saudara, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi kalau gitu menjadi kaya salah Mbak Dian? Enggak salah. Menjadi sukses salah? Enggak salah. Tapi bukan prioritas utama mengikut Yesus supaya menjadi kaya. Lah kalau saudara prioritasnya menjadi orang Kristen supaya kaya, lah terus kita enggak kaya, kecewa enggak? Kecewa. Banyak orang yang murtaden itu karena salah mengenal Tuhan. Ada orang, kenapa sekarang gak ke gereja? Alah, di gereja yang gini gosip ya. Gak mau ke gereja, alah di gereja sepodohai. Kenapa? Fokusnya bukan pada Tuhan. Kalau saudara kesini fokusnya pada manusia, kecewa saudara. Fokus kita memuji Tuhan, fokus kita menyembah Tuhan. Jadi yang disukakan tuh bukan diri sendiri. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, sudah dikasih Tuhan. Akibat dari tujuan yang salah. Ya, akibat dari tujuan yang salah, patah hati. Kecewa. Ketakutan. Padahal 3,5 tahun loh sudah bersama-sama dengan Yesus tuh murid-murid. Tidak mengenali maksud Tuhan karena apa? Pikirannya hanya masalah duniawi. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Loh, enggak boleh kaya? Boleh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kemuliaannya buat Tuhan. Ya, jadi bukan lamanya kita menjadi orang Kristen. Aku sejak lahir procot oek-oek kue, haleluya, haleluya. Bukan aktifnya kita dalam pelayanan di gereja. Wah, aku di gereja dari jam 5 pagi sampai nanti jam 10 malam Mbak Dian. Bukan itu. Tetapi sejauh mana kita mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Jadi motivasi yang benar. Ya, karena dipanggil menjadi murid untuk memuridkan. Bagaimana cara kita memuridkan? Hiduplah berkarakter Kristus. Kita semua ini pelayan Tuhan loh saudara. Ya, di tengah majikan, di tengah keluarga. Beritakan Injil Kristus melalui sikap hidup kita. Jadi penderitaan, tekanan apapun munculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Semangat? Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama, miliki jam doa. Sudah Mbak Dian, aku dari Senin sampai Senin itu doa akul, doa gembala, doa sekretaris, doa penerobos. Full Mbak Dian aku seminggu. Ya, bagus. Itu memang harus doa, itu nafasnya, nafas hidup orang percaya. Yang gak suka berdoa berarti gak suka bernafas. Ya. Tapi selain itu, miliki jam-jam doa pribadi. Buat satu komitmen. Ya, buat satu komitmen. Hari ini aku mau berdoa Tuhan 10 menit. Enggak apa-apa. Pujian, penyembahan 10 menit.
lupa lama-lama saudara itu akan ketagihan loh. Dalam hadirat Tuhan itu enak sekali saudara. Pujian, penyembahan hari ini 10 menit, besok 15 menit, setengah jam, 1 jam. Belajar dari 0, 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Siapa yang mau komitmen memiliki hubungan doa pribadi dengan Tuhan? Tidak rugi saudara. Diajak doa yang ngamuk, doa orang ngerti, tapi kerja. Doa itu kebutuhan kita. Ya, doa itu nafas kita. Miliki jam pribadi persekutuan dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan. Melatih untuk melembutkan hati kita. Pujian penyembahan itu gemburno kekerasan hati kita. Yang kedua syaratnya adalah cintai firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari A sampai Z, saudara. Kalau hati kita enggak lembut, mental. Firman Tuhan disampaikan, mbok sampai murung. Hanya masuk kanan, keluar kiri. Di gereja, yes on fire, pemenang, keluar. Betul? Karena hati kita enggak lembut. Tidak ada pujian, penyembahan. Tidak ada doa. Saudara dari kondangan yang saudara tanya apa? Tadi makanannya apa? Betul? Kalau dari ibadah pernah tanya enggak? Tadi dapat firman apa? Hari ini belajar ya. Nanti mau tidur tanya, hei jiwaku, kamu tadi dapat firman apa? Ayo jiwaku kita lakukan. Itu cara kita mendengar suara Tuhan. Miliki jam doa, cintai firman. Karena firman Tuhan ini sarana untuk Tuhan bicara dengan kita. Apakah saudara mau Tuhan datang sendiri? Gak kuat kita. Tuhan bicara lewat firman. Tuhan juga bisa bicara lewat masalah. Masalah apa yang terjadi ini Tuhan sedang bicara loh. Tuhan juga bicara lewat uban saya. Saya dulu kalau uban saya kelihatan tuh saya tebu saya cabut-cabut saudara. Sekarang saya enggak, saya tahu uban ini memberi isyarat saya sudah tidak muda. Sekarang mau kelihatan berapa ya terserah. Aneh, tapi kalau tanggal muda rambut saya hitam saudara. Lah tanggal tua kelihatan putih. Kalau tak jabot gondol saya. Jadi ini sinyal dari Tuhan, Dian, visamu di dunia sudah berkurang. Betapa kamu harus suci dan kudus hidup supaya berkenan di hadapan. Mati memang gak harus tua, tapi setidaknya uban ini memberi sinyal, tanda Tuhan bicara. Gigiku copot. Aku dulu pakai masker seneng, gak tahu gigiku copot. Tapi harus dibuka, gak apa-apa, lihat saja gigiku copot. Ini isyarat dari Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, selain miliki jam doa, cintai firman Tuhan, jangan jauh-jauh dari persekutuan. Kenapa? Karena saat kita lemah, teman-teman kita ini bisa menopang kita dalam doa. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Ya, jadi yang pertama, banyak berdoa, pujian, penyembahan, cintai firman, jangan jauh dari persekutuan. Masalah boleh ada, tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Tahun 2023 bangkit menjadi pemenang. Yuk menang dari ketakutan, yuk menang dari kekecewaan, yuk menang dari kesalahpahaman tentang Tuhan. Siap bangkit? Siap jadi pemenang? Roh Kudus akan mempermampukan kita semua. Saya jemput semua bangkit berdiri.